Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Auladi, anak-anakku semuanya rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah nawaina kana salafuna salihun fi hadhil munasabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darina amin. Ila anqal, kita masih dalam pembahasan tentang sholat Jumat. Kita masuk ke khutbah Jumat. Maka kita baca kitabnya, bisa dibuka. Wa yajibu ayakhtuba qa'iman. Dan di sini nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang wajib dilakukan saat khutbah. Apa? Dan wajib dilakukan saat melakukan khutbah qa'iman. Yang pertama, seorang khatib itu dalam keadaan berdiri. Kita baca dulu semuanya. Mutatahiran mastura auratin wa yajibul julusa bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal mualatu. Di sini disebutkan tentang bagaimana atau hal-hal yang wajib dilakukan apa saat khutbah. Yang pertama tadi disebutkan wa yajibu ayakhtuba qa'iman. Seorang khatib ini wajib berdiri saat khutbah. Pertanyaannya, kalau tidak bisa berdiri bagaimana? Ada ulama yang menyebutkan fa'ilam yastati'u faqa'idan. Fa'ilam yastati' faqa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, maka bisa dilakukan dengan qa'id atau duduk. Fa'ilam yastati' fa mustalqiyan. Kalau tidak bisa duduk, maka dalam keadaan berbaring. Wal aula istikhlafu ghairihi. Tapi lebih afdol dan lebih sempurnanya, kalau tidak bisa berdiri, ini malah istikhlafu ghairihi, digantikan yang mampu, seperti itu. Ini yang pertama. Jadi kita seorang yang khatib ini wajib berdiri. Yang kedua, di situ tadi disebutkan wa mastura auratin. Maaf, di situ mutatahhiran. Yang kedua adalah mutatahhiran, yaitu bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil. Luar biasa. Jadi kalau kita tahu hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Kalau hadas kecil sesuatu yang mewajibkan untuk
wudu. Nah, ini harus bersih saat melakukan khutbah. Yang ketiga apa? Coba di situ sebutkan mastura auratin, menutup aurat. Dulu pernah kita jelaskan batasan-batasan aurat. Ya, kalau seorang laki-laki antara baina surrati wal rukbati. Auratnya seorang laki-laki antara pusar sampai lutut seperti itu. Tapi kalau seorang khutbah masa hanya pakai pakaian itu ya enggak, paling tidak semuanya harus lengkap. Baik. Selanjutnya ketika sudah menutup aurat apa? Wayajibu julusu bainahuma. Duduk di antara dua khutbah. Kadarnya berapa? Kadarnya orang duduk di antara dua khutbah fauqa tumakninatis sholati, yaitu kadarnya orang tadi seperti tumakninah sholat dan lebih panjang lagi, lebih afdol apa? Wa akmaluhu biqadri suratil ikhlasi wa ayyaqra'aha fihi. Sempurnanya ini lebih afdal membaca surat Al-Ikhlas ketika beliau duduk di antara dua sujud. Wa ayyaqra'a fihi, kalau dalam disebutkan di dalam kitab ini, dan kita hendaknya membacanya, membaca surat Al-Ikhlas sambil menunggu khutbah yang kedua ataupun saat duduk di antara dua khutbah. Paham tuh? Baik. Yang terakhir wal mualah. Apa itu mualah? Al-mualatu ay la yafsulu bainahuma bifasilin tawilin. Tidak ada jeda yang panjang antara khutbah yang pertama duduk dan khutbah yang kedua, seperti itu. Nah, di sini masalah mualah yang berkesinambungan ini antara khutbah terus duduk, khutbah lagi, sholat, ini tidak ada jeda yang panjang. Jadi secara kesinambungan lanjut seperti itu. Ini hal-hal yang wajib dilakukan saat khutbah dan pada waktu melaksanakan sholat Jumat. Paham tuh? Baik. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, dalam kelanjutannya ini selain sholat Jumat ternyata ada beberapa sholat lagi. Di sini disebutkan wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayatin wal idani wal kusufani, terus wal witru sunanun muakkadatun wa kada rawatibus sholati wadduha wattarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun adimun. Ini berkaitan dengan kelanjutannya, masih dalam keadaan sholat. Apa? Wa sholatul jama'ati, dan sholat berjamaah, wa sholatul janazati, dan sholat jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Fardu kifayah itu bila sekelompok orang telah melakukannya, maka kelompok yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau fardu kifayah ini, sholat-sholat yang memiliki hukum fardu kifayah tidak dilakukan, maka seluruh penduduk itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan sholat jamaah. Pertama, wassolatul jama'ati. Walaupun fardu kifayah, Rasulullah pernah mengisyaratkan. Coba kalau kita buka kitab Sahih Imam Bukhari, di situ disebutkan bahwasanya qala alaihi salatu wassalam sholatul jama'ati tafdulu sholatul faddi bi 25 darajatan. Rawahul Bukhari. Dari keutamaan sholat berjamaah di sini disebutkan apa? Sholatul jama'ati, sholat berjamaah, tafdulu sholatil faddi, lebih afdal daripada sholat sendirian. Berapa?
jaraknya ataupun berapa bandingannya bi khamsin wa isrina, terpaut 25 derajat. Jadi kalau kita sholat jamaah pahalanya 25 derajat, kalau sholat sendiri pahalanya hanya 1 derajat. Seperti itu. Maka dari itu jangan kita ini termasuk orang-orang yang takasul anil sholat, malas-malasan dalam sholat. Jadi kalau orang yang malas-malasan dalam sholat ini bisa mengakibatkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, seperti itu. Itu baik, itu tentang sholat jamaah. Pertanyaannya, sholat jamaah itu apa? Kan seperti itu. Sholat jamaah itu apa? Ternyata sholat jamaah adalah al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Jamaah secara bahasa etimologi ini yaitu sekumpulan orang. Apa wa syar'an irtibatu sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Adanya ikatan sholatnya seorang makmum dengan sholatnya seorang imam. Itu adalah menurut syariat. Irtibatu sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Ikatan, ada suatu ikatan antara sholatnya seorang makmum dengan seorang imam. Seperti itu. Kalau ada ikatan antara seorang imam dan makmum, pertanyaan yang berikutnya, berapa minimalnya jamaah itu? Ternyata kalau dalam fikihnya minimal jamaah itu apa? Aqalluha imamun wa ma'mumun. Paling minimalnya jamaah hanya 2 orang. Yang apa? Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah makmum. Jadi kalau kita sholat berdua antara imam dan makmum sudah dikatakan sholat berjamaah. Maka dari itu walaupun hanya 2 orang kita memiliki ikatan sholat makmum dan imam, pahalanya sangat luar biasa sampai 25 derajat. Ada lagi dalam riwayat lain sampai 27 derajat. Ini berkaitan sholat berjamaah. Terus kenapa dinamakan sholat berjamaah? Watusamma jama'atan, dan dinamakan sholat itu jamaah ataupun wayahsulu bihas thawabul jamaah annaha mu'tamadun innaha fardu kifayatin. Karena apa? Karena dinamakan sholat jamaah ini salah satu bentuk syiarnya umat Islam. Termasuk apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiarnya Allah mendapatkan ketakwaan dalam hatinya. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat berjamaah. Nanti kalau kita kisah ataupun ingat ceritanya orang-orang terdahulu, ada para sahabat itu pengen sholat berjamaah dengan Rasulullah saja sampai menempuh perjalanan 3 jam sampai 3 jam. Beliau pengen sholat subuh berjamaah dengan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dalam hadisnya Rasulullah, sholatul isya fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail. Orang yang sholat berjamaah di sholat isya, maka pahalanya seperti dia itu menghidupkan setengah malam. Jadi setengah malam itu pahalanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama qoma lail kullaha. Orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia ini seperti apa? Seperti semalam suntuk itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu antum semuanya, kita semuanya jangan lepas dengan yang namanya sholat berjamaah. Kenapa seperti itu? Karena di hadapan kita kelihatannya sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sangat tinggi, memiliki pahala yang sangat istimewa. Kenapa kok sampai istimewa? Nah, pertanyaannya sangat luar biasa. Ternyata salah satu syariat Allah yang turun kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril
Rasulullah langsung mendapatkan syariat itu dari Allah, langsung menghadap Rasulullah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, apa? Yaitu sholat. Nah, maka dari itu jangan kita ini termasuk yang meremehkan sholat. Sampai-sampai ada ayat wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Kok orang sholat kok celaka? Jangan dipotong ayatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka dalam sholat? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, sering mengundur-undur sholatnya, menganggap remeh jamaah sholatnya, menganggap tidak penting tentang sholat. Kalau sampai menganggap sholat itu hal yang tidak wajib pada agama Islam, maka dihukumi kafir, maka dihukumi dia keluar dari agama Islam. Maka dari itu hati-hati kita semuanya tentang sholat ini. Kalau kita sholat fardunya bagus, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Janganlah kita ini hanya melupakan salah satu undangan sholat. Kita ini diundang oleh Allah, sholat ini sangat istimewa. Kita dengar kita sholat berjamaah lebih afdal. Kita tidak ingat ketika panggilan adzan, apa? Hayyalas sholat, hayyalal falah. Mari kita sholat, mari meraih kebahagiaan. Apalagi kita bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah istimewa. Nanti kalau sholat berjamaah kita lakukan, irtibat, salah satu bukti kuatnya umat Islam kita semuanya, yaitu ketika berjamaah sholat. Tidak memandang pangkat, tidak memandang kita ini memiliki derajat ataupun harta, kekuasaan apapun. Kalau di dalam sholat satu shaf lurus yang depan, imam hanya satu. Seperti halnya apa? Ketika kita berjamaah. Ini salah satu bukti bahwasanya ikatan sholat dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Tidak membedakan siapa dia. Tidak pandang itu orang miskin, orang kaya, orang yang punya derajat pangkat ataupun tidak. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Maka dari itu insya Allah nanti kita lanjutkan tentang berkaitan dengan sholat jenazah dan sholat sunnah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan istiqomah dalam belajar, sehingga mengetahui syariat-syariat Allah, mengetahui tentang hukum-hukum yang ada pada syariat ini, baik yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh hadisnya Rasulullah, yang kita terima dari para masyayikh, sehingga kita semuanya termasuk yang sempurna dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang sholat jenazah dan sholat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan dan semangat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.